Salam Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat berjumpa lagi dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan kalau pada saat ini kita bisa berjumpa kembali dalam keadaan sehat karena pertolongan dan kemurahan Tuhan yang sudah dilimpahkan kepada kita semua. Kita sungguh bersyukur kalau saat ini kita juga masih bisa melaksanakan ibadah di kelompok rumah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan kita sama-sama pelajari, kita terima dari kebenaran firman Tuhan saat ini. Oleh karena itu, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita akan sama-sama berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kalau saat ini kami boleh berkumpul kembali, boleh memuji, membesarkan nama-Mu, mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biar firman-Mu yang akan kami terima hari ini boleh sungguh-sungguh memberikan kekuatan kepada kami, memberikan pelajaran bagi kami, memberikan peringatan bagi kami, dan juga menolong kami agar kami boleh semakin mengerti akan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami sebagai orang-orang percaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati kami semua yang saat ini siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Dan kami sambut firman-Mu dengan penuh sukacita. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan dengar firman Tuhan. Kita masih dalam tema tentang keluarga, dan hari ini kita akan memasuki tema aktivitas pemimpin muda bagi Kristus. Mari kita akan baca Alkitab kita di dalam surat Timotius pasal yang kedua ayat 1 sampai 6. Kitab Timotius pasal 2 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai 6. Mari kita akan baca bersama-sama. Demikianlah firman Tuhan. Panggilan untuk menderita. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Demikian bacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam 2 Timotius pasal 2 ini Paulus menugaskan anak rohaninya, yaitu Timotius, anak yang kekasih, sebagai teman yang setia untuk tetap memelihara iman dengan mempercayakan kebenaran firman Tuhan kepada orang lain yang dapat dipercayai untuk mengajarkan kepada orang lain juga. Paulus menasihati anak muda ini, yaitu Timotius, untuk menanggung kesukaran, melayani Allah dengan rajin, dan memberitakan firman kebenaran dengan tepat. Kegerakan-kegerakan besar di dunia ini sering dimulai oleh orang-orang muda yang diberi kesempatan. Paulus
memahami akan hal tersebut. Itu sebabnya dia memuridkan dan memberi kesempatan kepada Timotius untuk mengembangkan kepemimpinannya. Gereja juga bertanggung jawab dalam membina orang-orang percaya untuk memelihara iman dan mempertahankannya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana sebuah generasi itu dapat dibangkitkan? Yang pertama kita akan belajar, yaitu di dalam ayat yang pertama dikatakan bahwa ayat yang pertama, sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Generasi yang kuat adalah generasi yang hidup dalam kasih karunia Tuhan. Dunia di mana kita hidup diwarnai dengan hal-hal yang melemahkan iman kita. Karena itu Alkitab mengajarkan kita untuk tetap kuat dan tidak boleh lemah. Salah satu ciri dari orang-orang muda adalah kekuatannya. Paulus bahkan memerintahkan kepada Timotius dalam ayat 1 tadi dikatakan, jadilah kuat. Ayat ini mengajarkan bahwa kekuatan itu berasal dari kasih karunia Tuhan, dari Yesus Kristus. Jelas ayat yang pertama dikatakan, hei anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia di dalam Yesus Kristus. Jadi sama sekali bukan karena keadaan fisiknya yang masih muda, tetapi sumber kekuatannya adalah anugerah dari Tuhan, kasih karunia Tuhan. Untuk menjadi kuat, kita harus menyadari warisan yang kita terima dari Tuhan dan orang lain. Di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat yang kedua dikatakan di sini, apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai. Yang bagian A, apa yang telah engkau dengar di depan banyak saksi. Daud menggambarkan kekuatan ini laksana kekuatan burung Raja Wali. Di dalam Mazmur 103 ayat yang kelima, di sana dikatakan, dalam masa kesukaran dan kesulitan yang sedang kita hadapi sekarang ini, mari kita para pelayan Tuhan, orang tua, generasi muda, kita harus tetap kuat karena anugerah dan kasih karunia Tuhan yang sudah diberikan kepada kita, yang sudah dilimpahkan kepada kita, dan yang tidak pernah meninggalkan kita. Apa yang Anda lakukan agar senantiasa memilih kekuatan rohani di dalam Tuhan? Silahkan nanti disaringkan di kelompok Bapak Ibu masing-masing. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana sebuah generasi muda itu dapat dibangkitkan adalah generasi yang memuridkan. Generasi yang memuridkan. Kita ulangi baca di dalam ayat yang kedua, apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Cakap mengajar orang lain. Kadang kita menganggap remeh kaum muda. Namun kaum muda adalah generasi penerus dari gereja, bangsa, dan negara. Mereka memerlukan pemimpin yang dapat memberikan arah dan tujuan bagi diri mereka. Kita tidak dapat mengerjakan pekerjaan Tuhan seorang diri.
Kita harus mendelegasikan tugas kepada orang lain supaya banyak orang yang dimuridkan bagi Yesus. Pemimpin muda dapat dilatih dalam mengembangkan kepemimpinannya dengan memberi kesempatan untuk memuridkan. Ayat ini memberikan mata rantai pemuritan demikian. Paulus memuridkan Timotius. Kemudian Timotius melatih orang yang dapat dipercayai dan cakap mengajar. Kemudian orang-orang tersebut melatih lagi kepada orang lain. Mata rantai yang tidak putus ini memungkinkan estafet kepemimpinan dapat berjalan dengan baik. Masa muda adalah masa yang penuh dengan kesempatan, potensi, semangat, dan permulaan dari segala hal yang baik dan berkenan bagi Tuhan, yang dapat ditabur untuk dituai di masa yang akan datang atau di masa tuanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mata rantai penularan COVID-19 harus diputus. Kita harus memutus mata rantai penularan COVID-19 hari-hari ini dengan hidup sesuai dengan protokol yang ditetapkan oleh pemerintah, protokol kesehatan. Tetapi kita sebagai orang percaya, kita tidak boleh memutus rantai pemuritan Yesus. Amin Bapak Ibu. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, generasi yang melayani Tuhan. Generasi yang melayani Tuhan. Ayat 4 sampai 6 di sini dikatakan, saya baca kembali, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan tidak dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Paulus memberikan contoh kepada Timotius untuk melayani melalui kehidupan prajurit, olahragawan, dan petani. Sebagai seorang prajurit atau tentara Kristus, mereka harus siap menerima perintah dari komandannya. Mereka harus bersedia menghadapi kesulitan dan penderitaan, serta berperang secara rohani dalam pengabdian sepenuh hati kepada Tuhan. Seorang prajurit harus memegang janji sebagai seorang prajurit, punya dedikasi dan disiplin yang tinggi. Kemudian sebagai seorang olahragawan, di sini olahragawan ini adalah menekankan tentang pelayanan yang sesuai dengan aturan atau regulasi yang ada. Seorang olahragawan juga mempunyai disiplin keras dan rela berkorban agar menjadi juara. Berikutnya sebagai seorang petani. Sebagai petani yang bekerja keras dalam waktu yang lama dan sabar agar dapat menikmati hasilnya. Ini memberikan pelajaran kepada kita tentang kesabaran menanti dari apa yang telah dikerjakan. Setia dalam pelayanan berarti bertahan dalam kesukaran. Seorang prajurit, olahragawan, dan petani yang memberi pelajaran kepada kita semua.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sumber kesetiaan kita harus selalu ingat pada Yesus Kristus yang sudah mati dan bangkit dari antara orang mati. Dia yang hidup ya sampai hari ini dan berkuasa atas setiap kehidupan kita. Yesus sudah setia dalam pelayanan, setia sampai mati. Kita pun harus setia kepada Tuhan dalam melayani Tuhan. Dan contoh sebagai prajurit, olahragawan dan petani ini adalah memberikan pelajaran kepada kita agar kita juga setia dalam pelajaran dan pelayanan yang sedang kita kerjakan hari-hari ini. Bagaimana ketika profesi itu memberkati kita secara pribadi, Bapak Ibu Saudara, dalam hal-hal pengabdian khususnya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita semua sebagai umat pilihan Allah dipanggil oleh Tuhan bukan hanya untuk diselamatkan saja, tetapi juga untuk menderita bagi Dia. Oleh karena itu Bapak Ibu, jadilah pengikut Kristus yang kuat. Jadikan generasi penerus kita menjadi generasi yang kuat, yang hidup dalam kasih karunia Tuhan untuk melakukan gerakan Allah di akhir zaman ini. Mari kita terus mendoakan dan melakukan pemuritan yang berkesinambungan, pengkaderan pemimpin generasi muda, supaya keselamatan sampai kepada bangsa-bangsa. Mari kita beri kesempatan kepada generasi muda supaya mereka bangkit untuk melayani Tuhan dengan setia dan berkarya nyata bagi bangsa dan bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan berdoa untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar saat ini. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Orama syangkara lamaya sik, hinayara lama-lamaya sikara lamaya, ora pakayara lamaya sikara lamaya sik. Bapak, kami mengucap syukur, kalau saat ini kami boleh mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau pakai setiap kami, umat-Mu, jemaat-Mu Tuhan. Baik kami sebagai orang tua, kami sebagai pemimpin, kami sebagai orang muda. Mari Tuhan Engkau pakai setiap kami Tuhan, agar Engkau Tuhan yang sudah memanggil kami, Engkau yang sudah memilih kami ini Tuhan, Engkau terus memakai kami Tuhan, agar Tuhan terus membangkitkan dan memakai generasi muda untuk terus melakukan gerakan-gerakan Allah di akhir zaman ini. Tuhan memberkati pemuritan yang berkesinambungan dari generasi ke generasi, supaya keselamatan sampai kepada segala bangsa di bumi ini. Tuhan, biarlah Engkau memperbesar hati para pemimpin, para orang tua, bangsa dan gereja, untuk memberi kesempatan kepada generasi muda supaya bangkit dan berkarya nyata bagi kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia, para pemimpin bangsa kami Tuhan. Engkau berkati agar bangsa ini Tuhan, oh Tuhan, bisa membangkitkan para generasi-generasi yang takut akan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu saat ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Mari kita akan terima berkat Tuhan. Kiranya berkat kekuatan, perlindungan, kesetiaan yang datangnya dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turun atas kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.